Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Oke, tidak terasa untuk kuliah mikroprosesor dan antarmuka ini sudah hampir mendekati garis finish. Yang artinya mungkin sebentar lagi akan UAS. Sebentar lagi akan menghadapi UAS, ujian akhir semester. Ya, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sensor. Ini merupakan salah satu jenis sensor, yaitu infrared sensor. Untuk kuliah ini merupakan sensor yang terakhir yang akan saya jelaskan. Jadi kita akan membahas mengenai infrared sensor atau sensor inframerah. Oke, langsung saja. Sebelum membahas mengenai alatnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu infrared atau inframerah. Inframerah ini sebenarnya adalah sebuah gelombang ya. Infrared merupakan radiasi elektromagnetik di mana panjang gelombangnya dari cahaya tampak tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Dan infrared atau inframerah ini merupakan sebuah gelombang di mana kalau yang namanya gelombang itu punya panjang gelombang, punya amplitudo. Ya, untuk infrared sendiri itu berasal dari bahasa Latin, di mana red itu artinya merah, infra itu dekat. Ya, bahasa Latin ya, dari Inggris mungkin ya. Makanya red diartikan merah. Temukan oleh Sir William Herschel. Kemudian ini adalah panjang gelombang, di mana infrared ini panjang gelombangnya ya berada di tengah-tengah. Kalau radio itu panjangnya 1 mm sampai 10.000 km. Kalau cahaya yang nampak itu cahaya yang dapat dilihat oleh mata, itu 400 sampai 720 nanometer. Kalau infrared itu 0,01 sampai 1 mm. Infrared ini ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Makanya dia tadi di sini disebut cahaya tampak tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Untuk karakteristik dari infrared itu cahaya tidak tampak, artinya tidak dapat dilihat oleh manusia, walaupun ada juga yang dia nampak, tapi kebanyakan tidak nampak. Nanti akan saya jelaskan contohnya, contoh penerapan infrared. Kemudian karakteristik yang kedua, tidak dapat melewati suatu materi atau benda yang tidak tembus pandang, dalam kurung membutuhkan pantulan. Jadi infrared ini dia tidak bisa menembus benda. Dia ketika dia mengenai suatu permukaan benda, dia akan dipantulkan. Jadi infrared ini dipantulkan. Walaupun bendanya itu dia bening, walaupun bendanya itu bentuknya bening seperti kaca atau plastik, tetap kalau infrared itu dipancarkan, dia akan memantul walaupun bening. Infrared dapat ditimbulkan dari suatu komponen yang menghasilkan panas. Komponen yang menghasilkan panas nanti dapat menghasilkan infrared. Makanya salah satu penerapan infrared ini digunakan untuk mengukur suhu badan. Jadi kalau kita sering diukur suhunya pakai senapan yang suhu itu kan dia menggunakan infrared.
Panjang gelombang infrared berbanding terbalik dengan suhu. Ketika suhu mengalami kenaikan, maka panjang gelombang infrared turun. Kemudian tidak dapat dilihat oleh manusia. Padahal di sini sudah tulis tidak dapat dilihat oleh manusia. Ini bahaya karena infrared ini kalau mengenai mata ini cukup berbahaya. Ya, ini jenis-jenis infrared dibagi menurut panjang gelombangnya. Itu ada 3 ya. Infrared jarak dekat, infrared jarak menengah, dan infrared jarak jauh. Satuannya mikrometer ya. Tapi ini panjang gelombang ya. Panjang gelombang, bukan panjang jangkauan. Ya, ini. Tapi kita tidak akan terlalu detail membahas panjang gelombang infrared. Kita langsung ke teknisnya saja untuk menggunakannya di microcontroller Arduino untuk mengontrol peralatan-peralatan output. Ini kelebihan infrared dalam pengiriman data. Jadi dulu itu sebelum adanya Bluetooth, orang-orang zaman dahulu, termasuk saya ya, itu untuk mengirimkan data itu menggunakan infrared. Jadi HP-HP zaman dulu itu sebelum ada Bluetooth, untuk pengiriman data itu menggunakan infrared. Dan hanya HP-HP tertentu saja yang punya infrared. Jadi dulu itu kalau mau mengirim file, misalkan video, dulu kan video kan 3GP ya. Ya, dulu ngirim 3GP itu pakai infrared, lamanya minta ampun. Ya, ini kesenggol sedikit, itu gagal. Ini ternyata Mas Galang mengalami pemindahan data menggunakan infrared. Ya, dulu pakai Nokia 660 kayaknya. Ya, itu pakai infrared. Walaupun HP sekarang itu juga ada yang dibekali infrared. Jadi biasanya Xiaomi itu dia punya infrared, sehingga kalau kita di kelas biasanya kalau AC-nya terlalu panas, kita bisa mengontrol AC-nya pakai HP kita karena sudah ada infrarednya. Nah, contoh infrared ini dapat untuk mengontrol peralatan-peralatan elektronik, tetapi peralatan elektronik yang punya receiver infrared juga. Contohnya mengontrol AC, mengontrol TV, seperti itu. Dulu saya punya HP LG G2 itu, dia punya infrared, terus saya dapat mengontrol AC, mengontrol TV, dan peralatan-peralatan lainnya. Nah, ini pengiriman data dengan infrared dapat dilakukan kapan saja, karena pengiriman dengan infrared ini tidak membutuhkan sinyal. Sama seperti Bluetooth, dia tidak membutuhkan kabel. Jadi enaknya itu dia tidak perlu kabel, terus pokoknya tidak repot lah. Pengiriman data dengan infrared itu mudah, dikatakan mudah karena termasuk alat yang sederhana. Terus pengiriman data dari ponsel tidak memakan biaya atau gratis. Ya pokoknya semua kelebihan ini juga dimiliki oleh Bluetooth ya intinya. Nah, Bluetooth juga sama, malah Bluetooth lebih cepat mengirimnya. Nah, ini kalau kekurangannya mungkin banyak ya, kekurangan infrared. Ya, ini dalam pengiriman kedua lubang infrared harus berhadapan satu sama lain. Kalau kesenggol sedikit gagal, kalau kata Mas Galang. Hal ini akan menyulitkan kita dalam mentransfer data karena caranya yang merepotkan. Ya, makanya kalau kita mengganti ya, kita kan punya TV ya, TV kita kan ada remote-nya, remote TV. Kalau kita coba remote TV-nya kita arahkan ke TV, kita arahkan misalkan ke belakang itu, kita arahkan ke arah yang tidak mengarah ke TV, kan dia tidak akan muncul.
Kemudian infrared ini sangat berbahaya bagi mata sehingga jangan sekalipun sorotan inframerah mengenai mata. Infrared sangat berbahaya bagi mata sehingga jangan sampai kena mata. Infrared ini biasanya juga dipakai di laser ya, laser yang merah itu. Kemudian pengiriman data dengan infrared dapat dikatakan lebih lambat dibandingkan Bluetooth. Ini yang pernah mengalami mengirim data menggunakan infrared itu bisa jam-jam kalau filenya besar. Kemudian untuk cara kerja infrared ini memiliki receiver dan transmitter sama seperti sensor ultrasonik ya. Dia ada transmitter dan receiver. Transmitter itu untuk mengirimkan sinyal atau gelombang, receiver yang dia menangkap. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, untuk infrared ini dia sifatnya itu tidak menembus benda, dan ketika dia mengenai benda dia akan memantul, sehingga ketika kita mengarahkan transmitter tetapi tidak pas mengenai receiver, ya nanti akan tetap dapat menjalankan karena dia akan memantul ke segala arah. Bagian pemancar pada sistem ini terdiri dari sebuah LED inframerah yang dilengkapi dengan rangkaian yang mampu membangkitkan data untuk dikirimkan melalui sinar inframerah. Bagian penerima biasanya terdapat fototransistor, fotodioda, atau inframerah modul berfungsi untuk menerima sinyal inframerah yang dikirimkan oleh pemancar. Nah, nanti kita akan membahas komponen-komponen infrared. Yang pertama adalah komponen untuk transmitter atau komponen untuk mengirimkan sinyal. Untuk mengirimkan sinyal infrared itu menggunakan LED ya. Jadi LED adalah suatu bahan semikonduktor yang memancarkan cahaya monokromatik yang tidak koheren ketika diberi tegangan maju. Pengembangan LED dimulai dari alat inframerah dibuat dengan gallium arsenide. Cahaya inframerah pada dasarnya adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya nampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Dengan kata lain, infra merupakan warna dari cahaya tampak dengan gelombang terpanjang. Ya, ini nanti kita gunakan LED infrared sebagai transmitter yang untuk mengirimkan sinyal infrared. Kemudian untuk menangkap gelombang atau sinyal infrared ini kita menggunakan fototransistor. Kalau fototransistor ini dia lebih tinggi sensitivitasnya dibandingkan fotodioda. Fototransistor ini akan mengubah energi cahaya menjadi arus listrik. Tapi kelemahannya adalah waktu respon dari fototransistor ini lebih lambat dibandingkan fotodioda. Nah, ini untuk gambarnya dari fototransistor itu seperti ini. Ya, makanya kalau kita lihat di remote TV kita kan di situ ada LED-nya ya, ada LED yang sebagai pemancar atau transmitter. Ini fototransistor ini memiliki 3 kaki ya, biasanya 3 kaki. Ini sensitivitas infrared, ya dia akan lebih sedikit untuk memantulkan gelombang atau sinyal jika dia berhadapan dengan benda yang warnanya hitam dibandingkan dengan benda yang warnanya putih, ya, dia akan lebih banyak memantulkan. Jadi ini memang karakteristiknya. Kan kita tahu bahwa fotodioda ini dia akan menyerap
energi cahaya kemudian diubah menjadi energi listrik. Nah, kalau dia memantul ke area yang hitam atau benda yang warna hitam kan cahayanya kan terserap ke bendanya sehingga yang dipantulkan ke fotodioda sedikit. Berbeda halnya kalau misalkan bendanya itu bening atau bendanya itu transparan atau berwarna putih, nah dia akan lebih cepat dalam memantulkan gelombang. Nah, di sini ada keterangannya apabila sensor mengenai papan yang berwarna putih, sebagian sinyal infrared yang dipancarkan oleh LED akan dipantulkan ke fotodioda. Ketika fotodioda menerima pantulan sinyal infrared, hambatan fotodioda akan mengecil. Ya, nanti kalau kebalikannya dengan yang papan hitam ya, dia akan menghambat fotodioda sehingga nanti nilai resistansinya akan tinggi. Untuk penerapan infrared sendiri itu biasanya digunakan untuk pengendalian jarak jauh seperti remote TV, remote AC, dan lain sebagainya, untuk alarm keamanan, untuk otomatisasi pada sistem, termometer suhu tubuh, seperti ini. Kemudian robotnya adalah robot line follower. Biasanya robot line follower ya, dia mengikuti garis, dan garisnya itu biasanya warnanya hitam. Nah, itu adalah penerapan dari infrared sensor. Oke, terima kasih. Itu adalah sedikit teori mengenai infrared sensor. Nah, sekarang kita akan coba untuk menggunakan Tinkercad untuk mensimulasikan penggunaan infrared sensor, yang dikontrol menggunakan Arduino. Oke, langsung saja ya. Nah, ini buka Tinkercad masing-masing. Buka Tinkercad-nya, kemudian pilih sirkuit, lalu pilih create new circuit. Kita tunggu sampai selesai, terbuka dengan sempurna. Oke, kalau sudah di sini seperti biasa kita ubah dulu nama projectnya. Misalkan saya ubah menjadi infrared sensor Arduino. Terus di sini kita tarik Arduino-nya, lalu breadboard yang small. Jadi masuk tangan pakai jeruk itu loh kos enak banget. Terus mana yang? Nah, saya berat. Oke, sudah ya. Kalau sudah, di sini kita tarik infrared sensor. Infrared. Tak muncul. Pilih all. Komponen all. Oh ya. Tulisannya IR sensor. IR sensor. Ini yang sebagai receiver. Ini yang sebagai receiver yang menerima. Nah, terus kita tarik juga yang IR remote. Ini yang sebagai transmitter yang mengirimkan sinyal. Oke, kemudian di sini kita coba untuk menggunakan LED ya. Jadi kita nanti akan menggunakan remote ini untuk menghidupkan LED yang sederhana dulu. Untuk menghidupkan LED.
Oke, di sini di sensor infrared dia mempunyai 3 kaki ya. Ada out, ground, dan power. Seperti biasa, ground dan power ini nanti akan terhubung ke sumber listrik. Power ke sumber energi positif, ground ke sumber energi negatif. Lalu yang out ini nanti terhubung ke pin Arduino. Oke, di sini kita masukkan dulu tegangan 5 volt ke breadboard. Ini kita masukkan ke sini. Oke, seperti ini. Ini warnanya merah. Terus yang ground, di sini ada ground, kita masukkan saja. Groundnya di sini. Ini warnanya hitam. Oke, seperti ini. Terus kita masukkan yang infrared sensor. Ini ground, berarti dia masuk ke ground. Ini salah ya. Ini harusnya masuk ke yang negatif. Terus ini power masuk ke yang positif. Warnanya merah. Terus ini kaki dari LED-nya. Yang anoda ini kita masukkan ke nomor 12. Terus yang ini, yang katoda ini nanti masuk ke yang negatif. Nah, tapi di sini kita berikan transistor, bukan resistor. Berikan resistor, ya, masukkan ke sini. Agak naik, ya seperti ini. Oke, seperti ini. Ini resistansinya kita ganti. Resistansi dari transistornya kita ganti menjadi 220 ohm. Terus ini yang infrared yang ini, yang infrared receiver-nya ini kita hubungkan ke kaki, ke pin digital Arduino. Misalkan kaki pin nomor 11. Warnanya kuning aja. Ya, seperti ini. Seperti ini untuk wiringnya, untuk pentabelannya seperti ini, cukup simple. Remote-nya nggak perlu connect kemanapun, tidak perlu disambungkan kemanapun. Jadi 5 volt ke positif, ground ke negatif. Ini anoda, ini warnanya kita ganti biru. Ini ke pin 12, jadi LED terhubung ke pin 12. Terus sensor ultrasonik terhubung ke pin 11. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita masuk ke kodenya. Ini diklik kode. Kodenya di sini saya menggunakan yang teks. Jadi menggunakan yang bahasa C.
Oke. Sebelumnya kita harus mengimport library atau kita harus mengambil library. Kita harus menggunakan library. Library ini digunakan untuk mengontrol IR sensor. Sebenarnya kalau kita sudah paham betul mengenai bahasa C, kita boleh tidak menggunakan library. Tetapi sudah ada pengembang, sudah ada developer yang mengembangkan library untuk IR sensor ini. Di sini saya masukkan library include IR remote include IR remote.h seperti ini. Terus di sini kita definisikan define ini ya, lab pin ini yang lab ini pin nomor 12. Terus define yang berarti ini IR pin. IR pin nomor 11. Oke, seperti ini. Kita definisikan pin-pinnya, kita masukkan library-nya, terus di sini kita gunakan sebuah objek ya, objek IR ref seperti ini. Jadi ini hanya bisa muncul kalau kita sudah mengimport atau menambahkan library ini. Sama seperti yang kemarin LCD ya, bisa muncul objek. Kalau POP objek ya, berarti ini apa? Bisa muncul fungsi ini. Nah, kalau kita sudah menambahkan library-nya. Kalau di LCD kan kemarin liquid crystal, kalau ini IR rec ya. Terus ini IR rec seperti ini. Kita sikan dengan pin-nya IR pin titik koma, terus decode results, nah, terus kita tambahkan variabel statusnya ini untuk menentukan status LED ya, statusnya bisa nyala terus mati. Ini pakai boolean. Bool status sama dengan low. Kalau low berarti LED-nya mati. Kalau high berarti LED-nya hidup. Oke, seperti ini. Terus di sini di setup kita akan menampilkan hasilnya di serial monitor. Maka dari itu di sini kita isi serial titik begin 9600 terus serial random kita isikan remote program. Ini akan muncul pertama kali tulisan IR remote program. Terus tambahkan IR rec titik enable pin. Enable IR pin, enable IR in. Seperti ini. Tuh, enable IR in. Mohon maaf Pak, itu videonya emang nge-freeze atau gimana? Loh, dari tadi nggak nganu. Ini baru nampil. Macet gitu Pak. Oh, dari tadi nggak nampil. Enggak, masih di void chat up sama void Tampil, loop Pak. nampilnya itu toh.
macet, Mas. emang baru set apa? Bukan, maksudnya kan bapaknya tadi kan sambil jelaskan serial bikin 9600 sama serial print line. Nah, Oh, itu bapaknya ngomong tapi di apa presentasinya belum nampil, Pak. oh, coba saya stop share dulu ya. Ya, Nah, terus saya share screen. Sekarang gimana kelihatannya? Muncul nggak tulisan IR remote? Muncul, Pak. Iya, muncul ya. udah muncul. IR enable IR in. Terus di sini pin mode. Bahkan lab pin. Isinya lab pin itu isinya pin 12. Ini sebagai output. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke pemrogramannya. Masuk ke loop-nya. Tapi sebelumnya ada yang mau tanyakan sampai sini? Sebenarnya ada yang mau tanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke, sekarang kita masuk ke loop-nya. Di sini kita isikan ya sebelumnya kan di sini kan di remote-nya ini kan dia mempunyai banyak tombol ya, ada tombol on off, tombol volume, tombol 1, 2, 3 sampai 9 dan lain sebagainya. Nah, setiap tombol ini dia akan memiliki setiap tombol ini dia akan mengirimkan sinyal ya, akan mengirimkan sinyal. Kemudian masing-masing tombol ini memiliki nomor sinyal yang berbeda. Ya, jadi di sini kan ada decode result ya. Jadi dia akan mendecode sinyalnya itu dalam angka. Nah, setiap tombol ini nanti angkanya berbeda-beda, kodenya berbeda-beda. Jadi misalkan saya klik 1, nanti kodenya itu beda ketika saya klik 2. Jadi dia akan mengirimkan sinyal yang berbeda. Tombol power juga sinyalnya beda. Karena sinyalnya beda, otomatis kodenya juga beda. Maka dari itu di sini saya akan membuat sebuah kondisi untuk menampilkan sinyalnya. Menampilkan sinyal. Di sini saya akan menuliskan ini if IR ref decode is dan results. Ini kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Terus di sini saya tampilkan serial Riemann. Ini results value tab seperti ini. Oke. Jadi di sini kita akan mendapatkan sebuah nilainya itu berupa kode ya, berupa kode tombolnya. Jadi masing-masing tombol itu nanti memiliki kode sinyal yang berbeda. Coba kita start simulation dulu.
Ada yang salah nih. Loop function. Result di primary expression. Di sini ya. Ada yang salah. Serial println result direct dan result titik koma lagi. Titik komanya sudah ada ya. Serial println ini depot result below setup. Ini tambahin dulu. Ref ini agak susah kodenya, agak susah memahami. Oh iya, kurang tutup. Oh iya, ini ya. Ini harusnya ditutup dulu di sini. Oh, ya, terima kasih Mas Gelang, kurang teliti. Kita start simulation. Ya. IR remote program. Nah, coba kita run tombol. Waduh, munculnya seperti ini ya. Oke, kita stop simulation. Harusnya munculnya ketika saya klik tombol power, nanti muncul satu kode. Volume plus muncul kode yang lain. Satu muncul kode yang lain. Nah, ini kita kayaknya belum menambahkan delay ya. Di sini tambahkan delay. Delaynya 150 saja. Nah, terus tambahkan fungsi ini. IR reason. Seperti ini. Oke. Setelah itu coba kita clear start simulation. Nah ini, sama kalian munculnya IR remote program. Kalau saya klik tombol power, ya muncul kodenya ini ya, sinyalnya 1, ini 6, ini 9, 9 ini. Saya klik lagi, saya klik volume, kodenya ini, terus ini, terus ini. Mohon maaf Pak, tadi delay. Saya yang delay. Iya Pak. Oke, stop share lagi. Kok sering delay ya? Muncul ya? Ya ini kalau saya klik tombol power, nah ini kan muncul kodenya ini ya. Ini hasil dari decode tadi. Ya, sinyal terus di decode ke bentuk angka seperti ini. Ini misalkan 1, klik, dia di decode dalam bentuk angka. Jadi sinyal terus di decode seperti itu. Nah sekarang kita akan
pengen menghidupkan LED ya. Jadi LED ini akan hidup kalau kita tekan tombol di IR remote ini. Jadi nanti saya coba untuk menggunakan tombol power ya. Sebenarnya tombolnya bebas, mau 1, mau 2, mau 3, mau 9, mau volume. Ya, di sini saya akan menggunakan tombol ini, tombol power. Ketika tombol power saya klik, nanti LED ini akan menyala. Terus saya klik lagi, LED-nya akan mati. Nah, ini caranya kita harus tahu dulu tombol power ini nilai decode-nya berapa. Nah, kita start simulation, terus kita coba klik tombol power. Ya, ternyata tombol power ini nilai decode-nya adalah ini. Ya, sekarang ini kita copy, terus di sini kita tambahkan kode di loop-nya. Ini kan habis di decode, terus ini terus di stop simulation dulu. Terus di sini tambahkan if ini result titik value sama dengan terus ini nilainya kita masukkan, kita copy. Nah, terus masukkan sini. Jika nilainya ini, maka kita akan dapat menyalakan dan mematikan LED. Berarti ini status di sini ini sama dengan tidak sama dengan status. Yang ini statusnya adalah low, berarti ini adalah high. Jadi nanti kalau tombolnya diklik sekali dia nyala, klik lagi dia mati. Jadi kebalikan. Terus di sini tulis digital right. Ini jangan lupa titik koma ya. Digital right. LED pin status. Ya, seperti ini. Terus ini IR resume-nya kita pindah ke sini. Nah, ini seperti ini kodenya. Sekarang coba kita start simulation. Ada error lagi. Digital red status result was not declared. Not success alternative result. Oh, ini harusnya results pakai S ya. Bukan result. Ya, tuh kurang S. Terus kita start simulation. Serial monitor. Dulu. Nah, kita klik tombol power. Ya, ini nomor decode-nya nih menyala ya. Menyala, terus ini kalau saya klik lagi mati. Klik lagi menyala. Klik lagi mati. Klik lagi menyala. Lagi mati. Ya, seperti itu. Cara untuk menggunakan infrared sensor. Infrared sensor. Biasanya kalau kita beli paket Arduino itu sudah sekalian include infrared sensor. Misalkan beli paket Arduino. Ya, biasanya kalau kita beli paket Arduino itu sudah include atau sudah mendapatkan remote-nya. Nah, ini remote-nya untuk infrared
sensor. Seperti itu. Ini. Apakah ada yang punya Arduino? Di rumah ada yang punya Arduino? Sepaket-paketnya, sekabelnya, seletnya. Ada yang punya? Ada, Pak. Mbak Rahma punya ya? Punya kelompok sih, Pak, dulu, Pak. Waktu SMK atau kuliah di Polines? Kuliah, Pak, sama Nopal juga kok. Kuliah, mata kuliah apa? Lupa, Pak, tapi sama Pak Angga. Apa ya, Pal? Pemrograman visual, Pak. Pemrograman visual? Emang pemrograman visual pakai Arduino? Dulu pakai Python, terus waktu project akhirnya pakai Arduino. Oh, gitu. Jadi semuanya punya ya? Atau beberapa orang yang punya? Yang beberapa doang, Pak. Yang milih pakai Arduino, toh. Apa? Hanya beberapa aja? Cuma Kalau 2 orang? di kelas saya kayak cuma kelompok saya sama Nopal, Pak. Oke. Mohon maaf, Pak. Maksud saya tadi dasar-dasar pemrograman ternyata. Oh, Ya. dasar pemrograman ya. Dasar pemrograman pakai bahasa C kan ya? Ya, harusnya bisa nih. Ini cara menggunakan Arduino ya. Untuk materi kita yang terakhir ini adalah ini. Sebelumnya ada yang mau tanyakan untuk penggunaan IR sensor. Selain LED, nanti kita juga bisa menyalakan perangkat output yang lain seperti buzzer ataupun peralatan-peralatan yang lain. Nah, ini sensor yang lain mungkin bisa dicoba ya. Kita sudah mempelajari banyak sekali sensor. Ada fotoresistor, kemudian ada ultrasonic sensor, ada IR sensor, ada PIR. PIR ini juga sebenarnya adalah penerapan dari IR sensor, tetapi dia lebih expert lagi ya untuk mendeteksi adanya benda. Pasif infrared sensor, sensor tilt atau sensor gerakan ya, tilt sensor, temperatur belum sempat, sensor gas, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti bisa dicoba sendiri ya, sensor gas dan sensor temperatur. Biasanya sering dipakai juga itu sensor temperatur tuh. Itu biasanya dipakai untuk mengetahui suhu. Motor DC, motor servo juga sudah, output LCD sudah. Ini sebenarnya mau saya ajarkan yang 7 segmen. Nanti untuk kalau ada waktu saya ajarkan. Untuk baterai sudah. Untuk microbit juga nanti kalau ada waktu saya ajarkan juga. Ya, ini adalah fitur-fitur yang ada di Tinkercad. Tetapi saya pengennya itu kalian ya tetap menggunakan Arduino yang asli, karena nanti feel-nya beda, rasanya beda. Kemudian untuk pemahamannya juga lebih paham kalau kita menggunakan Arduino langsung. Bisa melihat langsung hasilnya yang bisa kita pegang, bisa kita atik gitu. Makanya kalau misalkan kalian tidak keberatan, nah kalian cobalah beli Arduino sepaket gitu. Tapi ya belinya tidak sendiri-sendiri, mungkin patungan 3 orang gitu. Patungan 3 orang, karena ya saya yakin pasti akan membutuhkan
karena masih ada kuliah lain yang membutuhkan microcontroller ini. Seperti nanti habis ini kalian kan akan mendapatkan kuliah embedded system dan IoT. Kemudian juga nanti bisa dipakai untuk project akhir. Seperti itu. Jadi di kuliah ini goalnya itu cuma sampai bisa ngoding di Arduino, memahami cara kerja sensor, memahami cara kerja perangkat input, perangkat output, terus memahami rangkaian-rangkaian dasar elektronika. Itu goalnya sebetulnya. Setelah kalian memahami itu, setelah bisa menampilkan di LCD, bisa menampilkan di serial monitor, ya baru kalian sambungkan ke IoT, kalian sambungkan ke modul WiFi, kalian sambungkan ke ESP8266. Nanti outputnya bisa berupa web, bisa berupa SMS, bisa berupa Telegram, seperti itu. Jadi nanti di kuliah selanjutnya microcontroller dan embedded dan IoT nanti akan diajarkan bagaimana cara untuk menggunakan perangkat-perangkat ini, kemudian disambungkan ke internet, bisa nyambung ke internet, bisa dikontrol dari jarak jauh. Oke, seperti itu mungkin dia mau ditanyakan. Itu nanti hasilnya apa, Pak? Soalnya tadi delay juga, Pak. Sorry Mas, tidak, suaranya nggak jelas, putus-putus. Bisa diulangi lagi pertanyaannya? Begini tadi, jika di play nanti hasilnya apa, Pak? Soalnya tadi di layar delay. Oh, tuh. Kok delay ya layarnya? Jadi tadi kan saya memakai hasil decoding dari sinyal pada tombol positif untuk menyalakan LED. Jadi ketika saya klik simulasi, nah ini kan kode hasil decoding dari sinyal tombol power ini. Ketika saya klik tombol power, dia akan menyalakan LED. Ketika saya klik lagi sekali, dia akan mematikan LED. Ya. Kalau misalkan saya pengen tombol yang lain, misalkan saya pengennya tombol volume, misalkan volume untuk menyalakan LED ya. Misalkan di sini saya klik tombol volume ya. Ini tombol volume saya klik. Nah, dia tidak terjadi apa-apa karena kodenya tombol volume ini tidak kita daftarkan. Kalau kodenya ini saya daftarkan, misalkan ini saya copy, saya stop, kemudian di sini saya ganti kode dari tombol volume. Ini kodenya ya. Mau ngopi. Ya, ini kodenya. Ketika saya klik start simulation, yang menyalakan LED adalah tombol volume. Volume yang ini, yang negatif, yang minus. Ini klik, nyala, klik, mati. Yang lain, walaupun diklik, tidak akan menyalakan LED. Karena di sini yang didaftarkan adalah punyanya volume. Klik, nyala, klik, mati. Ya, tergantung delay-nya. Seperti itu, Mas. Kelihatan kan ya? Iya, Pak, kelihatan, Pak. Ya, seperti itu. Ada lagi yang mau tanyakan? Ini zoom-nya agak sedikit kurang bagus nih. Zoom yang biasanya itu tiba-tiba terdisable.
disable. Saya harus reset password. Oke, seperti itu ya untuk kuliah kita pada siang hari ini. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas, tapi saya harapkan kalian tetap mencoba untuk membuat program ini. Coba kalian buat program ini di tempat kalian masing-masing, kemudian kalian explore. Misalkan untuk menyalakan buzzer, kemudian tombolnya coba tombol volumenya digunakan. Jadi kalau menggunakan buzzer, ketika kita klik volume, suaranya semakin keras. Kalau klik volume yang minus, suaranya semakin pelan. Itu kalian explore sendiri saja. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti kita ketemu lagi hari Rabu ya. Hari Rabu kita ketemu lagi. Kita Rabu jam 9 ya. Insya Allah jam 9. Kita ketemu. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri kuliah kita pada siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Satu.